apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi rasul dia itu. belum diangkat jadi rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu dia. Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? Tidak ada keterangan tentang itu, Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal itu, Kak. Kalau Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam, si Khadijah? Iya kan dia menerima, enggak Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam, Kak. Ada runutannya itu, Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi, Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera, Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Seperti Nabi Ibrahim dia itu, Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam? Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana? Udah tahu. Mencari kebenaran, Kak. Mencari kebenaran bukan mencari Tuhan kalau Arifin, Kak. Mencari kebenaran di atas itu kebenaran itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kok di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa Abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini, Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan, Kak. Ya, Arifin seperti banyak itu manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak Tuhan. Bukan. Anda mau membenarkan orang apa Anda Tuhan? Bukan. Kita memberi keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan harus menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu, Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta kalau dia tahu kebenaran? Di mana, Kak? Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul, asam kan bukannya marah, Kak. Beda itu, Kak, nanya itu, apakah berwajah masam kepada orang buta? Sekarang Arifin sama Kakak masam atau manis? Sabar dong. Ini Nabi loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin lah, jauh beda lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu, Kak? Kita enggak, aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? Kakak sama aku masam. Ya, selalu jumpa lagi bersama saya di channel Taifah Kreatif. Sahabat Tuhan, pada saat ini kesempatan yang indah ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik, sangat baik bagi kita. Dia masih berikan kita umur panjang, kesehatan hingga saat ini. Kita semua saling bertatap di channel ini sekalipun secara online, tapi semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan kita juga bersyukur atas hadirnya teman-teman kita dari Apologet. Kini mereka siap untuk menjawab akan setiap pertanyaan-pertanyaan mengenai akan ketuhanan orangnya Kristen. Nah, sahabat Tuhan, banyak teman-teman kita dari Muslim dan agama-agama lain yang kini mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya. Enggak, kalau cerita dari Nabi Adam sampai Rasulullah itu Muslim semua, Kak. Cuman tidak tertera di situ bahwa mereka mengakui Islam. Muslim itu artinya apa, Bang? Berserah kepada satu Tuhan. Oh, Abang tahu nggak? Buddha juga dia satu Tuhannya. Ya, dia dewa, Kak. Beda itu, Kak. Ya, mereka menyebutnya dewa karena kan mereka pakai bahasa Sanskrit kan, deva, dewa. Ya itu Tuhan mereka.
Nah, apakah mereka Iya, juga orang di dalam Islam pun ada dewa Kak, Hubal. Itu dewa Hmm. itu di mereka itu. itu tapi satu juga? Hubal Enggak, itu itu satu atau banyak. berapa? Banyak itu Kak. Ada yang bagian nurunkan rezeki, nurunkan hujan, nurunkan panas, semua beda itu Kak. Oke. Kalau Mm-mm. Bapak pernah baca sirah ya, di sirah juga dikatakan kakeknya Nabi Muhammad itu juga memanggil Tuhannya itu Allah. Tapi itu bukan Islam. Iya betul. Loh, berarti Hubal juga Allah? Bukan Kak, bukan Kak. Oh, bukan. Bukan. Abang tahu istri pertamanya Nabi Muhammad? Kenapa Kak? Khadijah. Ya, Apakah Khadijah Islam? setelah menikah dengan Rasulullah Muslim Kak. Enggak, sebelum itu. Sebelumnya dia menyembah berhala juga Kak. Pada Oke. umumnya mayoritas zaman dulu kan zaman jahiliyah Kak. Orang itu menyembah kepada patung-patung Kak. Oke. Setelah menikah dengan Muhammad jadi Islam. Apakah waktu menikah Muhammad itu sudah Islam? Muhammad sudah Islam. Itu tidak tertera Kak di dalam Al-Quran Kak. Lantaran Al-Quran ini bukan buku geografi Kak. Enggak, bukan loh, bukan silsilah. masalah buku geografinya, tapi fakta ini harus Geografis. Kok geografi? Enggak, sejarah, bukan menceritakan sejarah itu Kak, bukan. Kalau Al-Quran ini, Al-Quran itu adalah perintah-perintah Allah kepada Rasul untuk membimbing umat manusia. Itu yang Arifin Pak ketahui ya Kak ya. Muhammad itu aja. Muhammad itu ketika menikah dengan Khadijah itu belum beragama Islam, Pak. Tapi Khadijah sudah mengatakan Tuhannya itu adalah Allah. Di mana itu Kak? Oh, Bapak nggak pernah tahu ini? Belum pernah tahu. Bukan nggak pernah tahu, belum pernah tahu Kak. Oke. Waktu Muhammad menikah dengan Khadijah, apakah Muhammad sudah jadi nabi? Belum Kak, belum. Nah, Belum diangkat jadi Rasul dia itu. belum diangkat jadi Rasul. Tapi apakah sebelumnya Muhammad ini Islam? Dia tidak pernah menyembah sesuatu dia. Saya nggak nanya itu. Apakah Muhammad ini sudah Islam? Tidak ada keterangan tentang itu Kak. Jadi kita tidak bisa memaparkan hal itu Kak. Kalau Iya. Muhammad juga tidak ada datanya dikatakan Islam, kenapa Anda bilang setelah menikah dengan Muhammad dia jadi Islam si Khadijah? Iya kan dia menerima. Enggak Kak, sekali lalu itu dia menikah langsung Islam Kak. Ada runutannya itu Kak. Ada perjalanannya baru Muslim. Ada perjalanannya baru Muslim. Iya. Muhammad ini sebelumnya Islam nggak? Itu yang gue bilang, yang Arifin bilang dari tadi Kak. Nggak ada tertera di Al-Quran bahwa Rasulullah sebelum diangkat jadi Rasul dia Muslim. Belum ada, nggak ada tertera Kak. Berarti Muhammad itu sempat nggak Islam karena nggak ada tertera kan? Bukan sempat nggak Islam. Seperti Nabi Ibrahim dia itu Kak, ingin mencari jati diri, mencari Tuhan gitu. Seperti Arifin sekarang inilah, ingin mencari Tuhan yang benar seperti apa gitu. Loh, tapi Anda udah Islam? Insya Allah Islam. Tapi belum tahu Tuhan yang mana? Udah tahu. Mencari kebenaran Kak. Mencari kebenaran bukan mencari Tuhan kalau Arifin Kak. Oke. Mencari kebenaran di atas kebenaran itu. Sebentar, apakah Allah bukan kebenaran? Kok di dalam kaji Allah itu segala sesuatu kebenarannya. Saya enggak. Loh, kalau Allah adalah kebenaran, kenapa Abang masih nyari kebenaran sekarang? Iya, kita sekarang begini Kak. Kalau memang kita tahu bahwa Allah itu kebenaran, banyak manusia yang belum kita benarkan Kak. Ya Arifin seperti banyak itu manusia yang belum kita benarkan. Iya, Bapak Tuhan. Bukan. Anda mau membenarkan orang apa Anda Tuhan? Bukan. Kita memberi keterangan, memberi cahaya kepada orang itu kan bukan harus menjadi Tuhan. Kira-kira Muhammad sudah tahu kebenaran belum? Insya Allah udah tahu itu Kak. Kenapa mukanya asam sama orang buta kalau dia tahu kebenaran? Di mana Kak?
Kalau Muhammad sudah tahu kebenaran, kenapa mukanya asam sama orang buta? Tertulis di dalam Abasa ayat 1. Betul. Asam kan bukannya marah, Kak. Beda Saya itu, nggak Kak, nanya marah. itu, apakah Iya, berwajah iya, saya masam kasih tahu. kepada orang buta? Sekarang Arifin sama Kakak masam Sabar atau dong, manis? Nggak sabar tahu. dong, sabar dong. Ini Nabi Iya. loh. Masa mau kesamakan aku sama Nabi kau? Nggak mungkin Ya, lah. Nggak mungkin lah. Jauh beda dengar. lah. Kira-kira berwajah masam sama orang buta benar nggak? Ditengok apa permasalahannya itu, Kak? Kita Enggak, berbuat. aku kalau nggak ada masalah seorang buta ngapain mukanya dia samin? Kakak sama aku masam. Nggak ada masalah kita kan? Sekarang saya tanya, Pak edanya saya masam sama orang buta apa? Uang dia nggak bisa ngelihat. Kalau kau kan bisa ngelihat. Nah, Iya, ini maksud aku nih cara berpikirmu gini. Sangat kotor sekali orang. Ya, artinya apa? Dia menyatakan bahwa Allah itu seolah-olah tidak melihat. Kenapa? Karena orang buta, mukanya pun diasamin. Ini kan orang yang nggak berakhlak banget kan? Kita pun sangat kotor, Kak, Saya nggak memandang nanya itu. Kalau kau kotor, kotornya sendiri. Sebentar, Bang. Kakak pun kotor kali. Sebentar, Bang. Memandang Rasulullah seperti itu. Lu ngapain saya pandang dia? Orang mukanya aja nggak ada. Gimana kau? Dia berpikir tentang itu kan. Sabar. Tadi Anda ngomongin kebenaran, gak usah mutar. Kesana kesini kan. Enggak. Kata Anda, Nabi Muhammad sudah menerima kebenaran. Benar nggak perilaku yang berwajah masam sama orang buta? Benar. Kita tidak bisa menilai loh. Sedangkan kakak bisa menilai dong. diri sendiri nggak? Manusia itu dikasih otak, pasti bisa menilai. Kau kan mau cari kebenaran. Sedangkan yang punya otak aja nggak bisa memakaikan otak. Kak. Loh, coba kau pakai otak ya. Kalau kau Kakak ketemu sama orang buta, kalau bertanya ya, dengar. Benar. Kalau kau ketemu sama orang buta, entah apapun perilakunya, kira-kira ngefek nggak kalau muka kau asam sama orang buta? Nggak ada ngefeknya. Ya, udah tahu nggak ngefek? Itu perbuatan yang benar nggak? Benar dan salah itu bukan kita, Ya. Kak. Kebenaran itu sifatnya absolut ya Bang ya. Kebenaran itu sifatnya absolut, bukan relatif. Karena benar, apapun ceritanya pasti benar. Ya. Iya betul. Jadi kalau seperti Anda kakak ini mengatakan, ingin membenarkan kata-kata kakak itulah seperti itu. Loh, kamu sedang membenarkan orang yang mukanya asam. Coba, Iya. orang mukanya asam mau kau benarkan kan? Ini kau lagi membenarkan orang yang jelas-jelas salah kan? Enggak salah kakak. Kakak salah tafsir. Oke, sekarang saya tanya. Kalau ada misalnya Pak Prop, halo Pak Prop. Pak Prop. Nyimak. Ya, ini ya saya nanya Bapak, Pak Prop ya. Kalau kau mukamu pun kalau Anda misalnya buta kan, terus aku asem gitu. Kira-kira kau nggak? Nggak. Kira-kira kalau aku bilang gini-gini pun kau ya? Gitu. Kau nggak? Nggak tahu. Nah, kira-kira menurut kalian 2.400 orang yang waras kayak gini, perbuatan saya ini bener nggak? Ngolok-ngolok orang yang nggak bisa melihat. Nggak bener, tambah nggak bener. Itu tambah salah loh, tambah salah. Nggak waras kan? Iya. Karena kalau orang bisa ngelihat terus kita menghina itu salah. Ini tambah dia buta lagi kita ituin, itu lebih salah lagi. Iya, nggak waras itu. Tahu orang nggak bisa, berarti dia ngeledek kan? Ngeledek lebih berat itu. Nah, Itu ini. mengolok. Jadi sebenarnya yang lagi ngebenerin orang yang mukanya asam ini yang lebih nggak bener. Orang udah salah nih perbuatannya, terus ada yang ngebela perbuatan salah saya. Ini nggak lebih parah nggak ini menurutmu? Lebih parah lagi. Nah ini nggak waras. Itu kalau saya bilang yang berwajah masam itu tadi kan nabi ya, berarti itu nabinya kurang asam. Nah yang ngebela nabinya itu lebih kurang asam lagi. Jadi karena berwajah masam kan tadi ya. Betul. Nah ini bisa nggak sih Pak Prof, kira-kira Pak Prof menemukan kebenaran dari orang yang kurang asam tadi? Nggak bisa. Ya, jadi bukan saya yang membenarkan perkataan saya, Anda lagi ngebenerin orang yang udah jelas-jelas asam. Tuh, silakan Pak Ripin. Tadi kayaknya santun, udah kesini langsung kejang. Pak Prof bisa open cam nggak Pak Prof? Bisa. Boleh bukakan ini Pak Prof? Arifin tetap santun Kak. Iya, boleh bukakan ini Pak Prof, gambar masjid yang ada kubahnya di atas.
Oh bentar, masjid biasa ya? Ada yang ada itunya, lafaz Allah. Sorry, yang ada lafaz Allah. Oh ya. Minta tolong ya. Ini saya mau menjawab ada yang di bawah gitu ya. Pindahin dulu jemurannya nih, saya tanya dulu. Bentar. Ini kah? Coba yang paling atasnya aja. Nah, yang ada lafaz Allahnya. Itu ya yang atas itu tuh. Nah, itu ada lafaz Allah ya. Kelihatan nggak? Cari yang jelas dong lafaz Allah coba. Bentar. Kita cari. Ini bisa nggak? Boleh nanya hostnya Muslim atau Kristen? Bentar Pak ini. Nah itu tuh. Itu Pak Arifin. Itu tulisannya apa Pak Arifin? Allah Kak. Itu ada di itunya ada matahari ya. Itu kejemur loh. Nggak takut kepanasan itu. Nah itu yang buat yang bawah nggak. Bentar Bang Arifin. Saya cuma mau ngejawab yang di bawah itu pindahin dulu. Kakak Muslim nggak Kak? Kakak Muslim atau Kristen Kak? Sabar ya. Jadi untuk orang-orang yang bilang ya, pindahin dulu, jangan dijemur. Itu di atas tuh kejemur nggak kira-kira Pak? Ini kejemur nih. Ini ada mataharinya. Astaga tuh matahari tuh. Matahari. Oh Kak, pakaiin kolor dulu Tuhan Kira-kira Kakak tuh Kak. Kenapa? Pakaikan kolor dulu Tuhan Kakak. Kalau pakai kolor nggak? Coba. Kan mulai menghujat. Ini Kak Leoni langsung nyesel dia ngirim paus sama ini orang kurang ajar kayak gini. Ya? Iya ya. Ini langsung ketahuan kan? Kodratnya Islam ini kan. Itu padahal aku cuma mau ngejawab yang di bawah itu. Tadi dia bilang pindahin dulu jemurannya. Itu dengar ya, lafaz yang tadi itu. Kalau hujan kehujanan nggak Pak Prof? Kalau hujan kehujanan nggak itu Pak Prof? Kehujanan. Nah, kalau kena matahari itu kepanasan nggak? Kejemur nggak? Kejemur. Ketakutan kali belum bisa dijawab. Cuy, kan langsung kan udah tahu kan kita kan. Saya tutup santun kok Kak. Selang beberapa detik. Kalian lihat kesantunannya kan? Nah, jadi untuk teman-teman yang ngolok-ngolok, kalau kita mau kita juga bisa, tapi males aja. Ya. Bentar, aku ada telepon ya. Aku bentar, ada telepon. Siap. Kayak gitu memang. Ya. Tiba-tiba Kak pakein dulu Kak kolor Tuhannya. Tuhan saya udah pakai kolor kok. Gimana sih kalian? Jelas-jelas itu ada kolornya. Nah itu. Jadi jangan tampang kau sok-sok bener kau. Kenapa kok kejang Arifin? Langsung kejang kau. Karena aku ngejawab yang di bawah. Jadi silakan. Kakak ini Kristen atau apa? Kristen kakak membawakan apa? Kristen. Pantesan lah. Nanti kakak disalib terbalik nanti Kak. Itu. Kalau Muhammad meninggalnya kenapa Bang? Diracun kayak orang kakak itu. Sok baik tapi bang, munafik. Kalau di Alkitab Bang, Nabi palsu itu memang keracun Bang. Itu. Memang kalau di Alkitab itu ada ya, jelas ayatnya ya. Yang kena racun itu adalah nabi palsu. Pernah baca teman-teman yang di bawah? Pernah kan? Nah, katanya santun. Kok ngamuk? Dia bilang saya Kristen disalib terbalik. Kan? Arogan sekali, nampak kali ya. Nampak kali Islam ini kayak gitu ya. Kasihan. Kena sihir lagi, astaga Raymond. Betul sih. Halo. Selamat siang, shalom. Ya, Islam Kristen Bang. Saya Kristen Bu. Bisa bicara sebentar aja Bu? Nggak bisa berbicara, nanya aja langsung sini. Ya enggak, saya mau Ibu bahas ciri nabi palsu dari apa? Dan ngatur-ngatur pula kok sini. Udahlah, kau cari aja sendiri, ngapain ku bahas-bahas itu. Di sini tuh menanggapi pertanyaan. Ini kan bukan lagi ini sesi kuliah.
Halo, Restu Bumi. Iya, itu Arifin sebenarnya udah sopan Agatha. Islam Kristen, Pak? Islam lah. Bapak mau nanya apa, Pak? Enggak, tadi Arifin kan udah sopan. Nah, itu. Bapak kalau Kamu mau ngomong yang sama ulah. Arifin di bawah. Ngapain kok ngurusin Arifin? Wah, ini lagi orang-orang yang udah jelas-jelas ngolok-ngolok Tuhan saya, dibilangnya udah bagus katanya. Kan lebih gila lagi dari yang gila ini. Coba, waras nggak ketika ngata-ngatain Tuhannya orang kayak gitu? Hah? Kalian tuh lebih nggak waras. Yang barusan lebih nggak waras. Tahu tadi agamanya apa? Kalian dengar sendiri ya. Tuh, masa orang nggak waras dibilang waras? Yang lebih nggak waras lagi dibilang nggak waras. Kalian memang ya, memang mereka itu harus saling membela memang. Kasian. Nggak bisa ya berpikir waras ya, kalau salah. Mau apapun agamamu salah ya salah aja. Saya aja kalau orang Kristen salah saya lempar. Tuh, itu artinya kebenaran itu tidak pernah kompromi. Ya, kebenaran itu sifatnya absolut. Tuh loh. So, kalian kayak gini aja nggak ngerti. Halo. Tuh, turun. Pencet kali ya. Maklum aja tak. Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol yang terkumpul? Oh iya, ini fokus ngumpulin botol. Udah berapa tadi botol? Oh, doubling ya? Halo, Wan. Halo. Assalamualaikum. Bang, Islam Kristen, Bang. kalau ateis boleh nggak masuk di sini? Di KTP agamanya apa, Bang? Saya KTP-nya Kristen. Iya, Bang. Boleh, Bang. Boleh. Mau bertanya apa, Bang? Mungkin kita fokus pada figur Figur itu pribadi apa? Yesus. Pribadi Yesus yang memiliki dua kodrati lah, manusia dan ilahi. Terus, yang mau ditanya apa? Hubungan antara ilahi dan manusia dalam pribadi Yesus ini seperti apa, Bang? Satu, kan menjadi satu. Itulah yang disebut tauhid atau tewahedo atau penyatuan. Oke. Lalu tadi kata profesor di atas, dagingnya Yesus ini bukan ilahi, itu Ya memang betul lah, masa Allah berbentuk daging? ya artinya satunya seperti apa maksudnya? Satu dengan dua kodrat. Kayak saya nih kan. Kau tengok aku ini berapa? Ya satu. Bang, Abang Wan. Oke, satu. Bener ya, satu. Nggak mau ganti, nggak mau bilang dua. Enggak, satu. Oke, saya tanya, kodrat baju saya ini sama nggak dengan kodrat badan saya? Nah itu masuk ke dalam daging, inkarnasi. Jadi kamu mau nanya, jadi gimana tuh Kak hubungannya kayak saya nih? Saya memakai baju putih, kodrat baju dengan kodrat badan saya beda. Tetapi ini satu kan? Satu, karena kamu tadi sudah mengakui saya satu. Ya. Itu. Apakah ketika saya memakai baju, badan saya berubah jadi baju? Apakah baju saya ketika saya pakaikan di badan saya, baju saya menjadi badan saya? Ya kan? Nah, tidak bercampur baur, tidak tergerus antara kodrat yang satu dengan kodrat yang lain, tetapi dalam satu. Ya, jadi kodrat ilahi dengan kodrat kemanusiaan itu beda, bisa menyatu tapi tidak bercampur baur. Ini yang dinamakan dwi kodrat. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Ya, termasuk penjelasan hipostasis itu ya. Hipostasis. Hipostasis tidak bicara tentang itu. Hipostasis itu bicara tentang realita. Realita konkret. Itu berbicara tentang
Zat-zatnya Allah. Itu hipostasis. Wujud. Oh, justru hipostasis itu yang menggambarkan soal kepribadian Yesus berhubungan dengan ilahi ini. Kepribadian Yesus. Jadi, apa kepribadian Yesus memang ya? Mbak bisa ngecek menurut Kamus Bahasa Indonesia itu apa arti hipostasis, coba bisa lihat di situ. Anda aja yang ngecek. Ya, arti hipostasis itu satu Realita dibungkus konkret. lain. Ya, satu dibungkus dengan yang lain. Bukan, hipostasis itu bukan gitu. Hipostasis kok satu dibungkus yang lain. Ya, itu menurut Bukan, KBBI. bukan itu. Kau tengok lagi aja KBBI-mu. Bukan itu hipostasis itu. Coba, mungkin lebih kepada substansi. Janganlah kau bilang dibungkus. Emangnya nasi uduk? Yang bener dong. Oke. Jadi udah kita sudah Loh, Anda cek aja sepakat dulu, bahwa Anda cek dulu. Itu salah. Hipostasis itu bukan itu. Hipostasis atau realita konkret itu bukan dibungkus. Apa kau ini? Lontong kali Ya, dibungkus. sama-sama kita nggak mau lihat KBBI soalnya. Nah, kan susah. Anda bertanya, tapi Anda pun tidak tahu pertanyaan Anda. Ngapain? Jadi begini, kita sepakat aja ya. Jangan sepakat. Orang kau nggak tahu apa-apa kok sepakat. Saya nggak mau buat kesepakatan dengan seorang yang tidak tahu apa-apa. Saya bukan nggak tahu arti hipostasis itu, tapi kau sudah tidak tahu dan mau menjelaskan yang nggak tahu. Aneh. Saya tahu artinya, pura-pura nggak tahu aja. Bukannya kau benerin. Bodoh. Jangan sok tahu, ya. Kalau nggak tahu, cari tahu. Saya kasih kesempatan Anda cari tahu. Malah kok dibungkus-bungkus. Lapet kok kira? Lapet dibungkus lah. Siapa lagi ini kita naikkan? Because you know I'm all about the best, Halo, selamat siang. But trouble. Halo Fitra. Islam Kristen Fitra. Saya Muslim, saya bertanya kembali, Mbak Agatha, Protestan apa Katolik? Kristen. Ya, Kristen ada dua, Protestan Ortodoks. Katolik. Ortodoks beda, Yahudi. Ada yang mau ditanyakan? Anda Enggak, saya Islam mau nanya apa? dulu Syiah, nih. Sunni, Wahabi? Apa Anda? Bukan itu, saya ini Muslim. Saya tanya, Anda beragama Islam? Beragama Islam? Ya, Islam dong. Oke, Islam Wahabi, Sunni, Ahmadiyah, Muhammadiyah, yang mana Anda, Bang? Muhammadiyah itu Banyak Enggak, kali saya tanya jenisnya dulu. Islam ini ya. Protestan apa Katolik? Abang, Biar enak dari saya. tadi saya udah jawab ortodoks kok ditanya. Ya udah jelas. Kamu ditanya Sunni, Syiah apa? Gak usah macam-macam sama saya. Waras-waras saja. Iyalah, gua kick. Pasti orang yang kayak gitu tuh mendingan di kick. Gak jelas dia. Entah Syiah, entah Sunni. Kalau dia Syiah kan nanti pertanyaanku pertanyaan ke Syiah. Bang, waktu sholat bawa batu nggak? Pasti itu kutanya. Nah, kalau dia nggak Syiah kan dia jawabnya enggak. Itu aja. Jangan lupa tap-tap ya kalian ya teman-teman ya. Ditanya tanya balik. Dikik takut kau? Bukan Bang, karena aku mampu. Aku kalau takut sama anjing nggak mungkin anjing kukik. Coba saya tanya ya kalian ya. Kalian kalau misalnya ya ketemu anjing terus takut, anjingnya kalian kick nggak? Kalian kick nggak sih? Kalau takut sama anjing? Makin digigit lah kau. Aku sih takut loh. Masa takut dikik? Arti dikik itu bukan takut, lari kau. Nah, aku ya. Aku kalau udah males nengok orang, cabut aku. Masa katanya takut dikik takut. Gua aja takut sama anjing, gua nggak kick. Kick artinya botol. Dikik artinya nyebelin. Tuh kalau buat gue. Tapi ini ya, gue nanya ya, 2.500 orang sini. Kalian kalau nengok hantu, misalnya hantu pocong gitu ya. Terus kalian takut, kalian kick nggak itu pocong? Aku tanya dulu kalian, kalau misalnya lewat,
ketemu hantu pocong. Terus takut kok kan, terus kok kick. Tuh, jadi kau yang lari, bukan aku yang takut. Saya samperin katanya, uji nyali kamu. Aduh, halo Bapak Rudin. Mikum. Halo, Assalamualaikum. Islam Kristen Pak Rudin. Selamat siang kakak. Selamat siang. Islam Kristen Pak Rudin. Ya saya sih percaya Tuhan. Tuhan yang mana nih? Pelayanan. Banyak Tuhan. Ada banyak Tuhan Pak. Saya telah menerima Tuhan Yesus itu dari tahun 2009. Meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah. Pak Rudin ini goib apa beneran ada nih? Gaib, bukan goib, gaib. Kirain. Kan kalau ke Arab-Araban goib Pak. Pak, Bapak Islam atau Kristen Pak? Pak Rudin. Muslim, Muslim. Oke. Muslim. Islam ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya ada kak. Silakan. Kemarin saya di ladang ngisi ketemu orang Muslim yang bertanya begini, kenapa Tuhannya orang Nasrani itu ada 3, Tritunggal? Nasrani itu siapa Pak? Gimana? Bentar. Nasrani itu siapa Pak? Enggak. Kalau kami di ladang ngisi kan memakai kata Nasrani. Nasrani itu kan orang Kristen. Oh Ya bukan, kan? Nasrani itu bukan orang Kristen Pak. Kristen ya Kristen, Nasrani ya Kristen, Nasrani gitu. Itu kan udah katanya aja udah beda Pak. Nggak bisa dibilang sama. Oh iya. Iya beda. Coba sekarang saya tanya Pak. Islam Ya. sama Buddha sama nggak? Beda. Nah itu, jadi Kristen dengan Nasrani itu beda. Udah beda, namanya Kalau itu beda. Nasrani apa artinya kak? Nasrani itu sekte dari Nazaret. Oh Nazaret. Apa yang mau ditanya Pak? Kenapa Tuhannya orang Kristen itu 3 disebut Enggak. Tritunggal? Bukan, kalau 3 bukan disebut Tritunggal. Tritunggal itu disebut 1. Orang Kristen itu nggak pernah Tuhannya ada 3 nih ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada 1 Tuhan saja, yaitu Yesus. Tuhannya orang Kristen itu cuma Yesus, nggak ada 3. Gimana kak? Ayat tadi 1 Korintus pasal berapa 1 kak? Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 Ayat 6. ayat 6. Oh iya ya. Namun 1 bagi kan? kita hanya ada 1 Allah, yaitu Bapa yang daripada Dia kita hidup, dan 1 Tuhan saja. Nah, orang Kristen itu Tuhannya 1, yaitu Yesus. Nah, Kalau orang Islam Tuhannya berapa Pak? 1 Allah. Kalau Tuhannya 1 Allah, kenapa dia menyebutnya kami? Ya mungkin tergantung dari Kak. Gimana? Mungkin cara penyebutan seseorang Kak. Setiap orang menyebut kata Allah itu di Quran loh Pak tulisannya ya, contohnya ya. Maryam 83. Coba buka Maryam 83 punya Quran? Enggak. Saya punya cuma adanya Alkitab. Oke, di dalam Quran dikatakan ya, namun bagi kita ya, atau tidak tahukah kamu ya, kami mengutus
setan-setan untuk menyesatkan orang kafir supaya mereka tersesat dengan supaya mereka tersesat dengan sungguh-sungguh gitu lah. Kurang lebih kayak gitu, nanti koreksi kalau salah. Nah, di situ Allah itu mengatakan kami. Kira-kira kami di situ siapa? Bapak ini masih muslim kan? Iya. Masih beragama Islam kan? Iya. Nah itu coba Pak, kenapa Allah mengatakan dirinya kami di dalam Quran? Siapa aja itu Pak? Kalau kami kan banyak ya Pak ya, Rudin ya? Iya Bu. Kenapa tuh? Bapak serius nggak punya Quran Pak? Nggak punya. Tapi Alkitab punya? Punya. Loh, Bapak ini Islam apa gimana sih? Saya orang Muslim, tapi pernah sekolah di Yayasan Penginjilan di Surabaya, di Jawa Barat. Oh, tapi kenapa nggak punya Quran Pak? Punya, tapi diminta sama teman, dikasih saja. Loh? Buat apa punya Quran tapi tidak memahami dan tidak mengenali isinya? Oh, Jadi ya makanya tambah Bapak dosa. harus punya dong. Terus gimana Pak? Aku nggak ngerti konsep Bapak ini. Islam nggak punya Nah, Quran. Gimana? Iya saya punya. Tapi diminta sama teman, ya saya kasih aja, dia nanti beli. Kakak udah dari Muslim ya? Ya. Masuk Kristen. Betul. Yang pertanyaan saya, kenapa orang Islam masuk ke Kristen jadi murtadin, sedangkan orang Kristen masuk ke Islam jadi mu'alaf? Kenapa sebutannya seperti itu? Gitu. Ya, itu kan penyebutan murtad itu dari orang Islam. Kalau di orang Kristen sendiri, orang yang tidak mengenal Kristus menjadi Kristen itu disebut orang percaya. Menjadi percaya. Jadi sebenarnya kalau dari luar Kristen ke Kristen itu disebutnya menjadi percaya, bukan disebut murtad. Saya juga nggak setuju dengan kata-kata murtad. Bukan bertobat ya, menjadi percaya. Nah, kalau orang yang di luar Islam masuk ke Islam disebutnya mu'alaf. Iya. Sedangkan di dalam Alkitab nggak ada mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa orang Nasrani orang Muslim masuk ke Kristen itu jadi murtad. Nggak ada di Al-Quran. Iya, justru istilah murtad itu yang keluar dari Kristen itu disebut murtad. Tuh. Yang meninggalkan Allah. Yang meninggalkan Tuhan Yesus disebutnya murtad. Tapi Pak, ini saya mau nanya ya Pak ya. Iya. Bapak kira-kira kalau udah meninggal nanti gimana Pak? Apakah Allah akan menyelamatkan Bapak? Saya yakin saya akan meninggal bahwa Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan saya. Oh, kok Tuhan Yesus? Allah? Allah nggak bisa nyelamatin Pak. Allah menyelamatin. Gimana cara Allah menyelamatkan? Bapak ini sebenarnya apa sih? Agamanya Islam apa-apa? Muslim Kak? Iya, saya tahu Muslim. Muslim kan artinya berserah. Anda berserah kepada siapa? Allah is waiting. Saya berserah kepada Allah dan saya juga percaya kepada Tuhan. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih bukan disebut Tuhan di dalam Quran. Disebut apa dia di dalam Al-Quran? Nabi Tok. Nabi Tok? Enggak. Isa di dalam Al-Quran itu dia disebut seorang nabi. Tapi di surat Maryam itu menjelaskan bahwa di suatu akhir zaman nanti dia akan datang Dia akan datang menyelamatkan orang-orang yang bagi percaya kepadanya.
Terus Muhammad ngapain? Muhammad datang di bumi ini hanya untuk ditugaskan untuk menyampaikan untuk kepada umat muslim untuk kembali percaya kepada kitab-kitab yang sebelum Muhammad, sebelum Al-Quran. Kitab siapa itu, Pak? Hah? Kitab siapa? Agak mendem, Pak, suaranya, Pak. Agak mendem. Coba, kitab apa yang mau disempurnakan itu, Pak? Oh, kok hilang dia? Oh, kok jenisnya lain Bapak itu tadi? Enggak, apa sih namanya, dia punya banyak tuh. Mazmur pasal 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jarang yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala, yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah memiliki sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidapkan mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Puji nama Tuhan. Demikianlah video yang sudah kita tonton bersama dari saudara-saudara kita, para apologet. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka, agar dengan adanya mereka kabar berita Injil semakin disebarluaskan dimanapun, dan dunia semakin tahu bahwa juru selamat satu-satunya umat manusia adalah Tuhan. Dan demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Kiranya firman ini dapat menguatkan saudara dan saya, dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi terima kasih sudah setia tonton kesaksian dan juga video debat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.